kita itu korban dari pembodohan yang sangat luar biasa sebenarnya. Betul, Pak. Bahkan sampai akidah kita itu kita gadekan. Nah itu. Jika Wali Songo itu bukan penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, lalu tugas dari Wali Songo sendiri itu apa, Pak, sebenarnya? Tugas dari Wali Songo. Tugas dari Wali Songo itu untuk membacking kebutuhan yang ada di Nusantara di Kerajaan Majapahit. Nah, kenapa kok gitu? Negara Nusantara itu kan negara terkenal yang sangat besar. Betul. Negara yang sangat dihormati dan dikagumi dari beberapa negara luar. Ya itu loh kelemahannya Prabu Brawijaya saat itu. Di akhir perjalanannya mereka itu selalu mengedepankan kepentingannya sendiri dan dia istilahnya kekeh dengan egonya. Nah, kepentingan dan egonya itu larinya ke perempuan gitu loh. Maka dari situ rakyat ini sudah mulai tidak percaya lagi dengan raja itu. Maka banyak yang berontak, banyak yang keluar dari negara Majapahit itu, dari kerajaan Majapahit. Nah, otomatis dengan raja-raja ini ditinggalkan orang-orang yang tadinya pendukung Prabu Brawijaya yang bisa menata dan bisa memajukan kerajaan Majapahit. Setelah ditinggal orang ini, akhirnya mau jadi apa toh? Makin lama makin merosot, makin menurun toh. Dan makin ketidakjelasan toh hukum di Majapahit ini. Nah, setelah orang-orang ini sudah mulai keluar, kan banyak para kepatihan, para adipati yang berontak, Ronggolawe yang sudah dihadu domba perang dengan kaki Nambi. Lalu kerajaan-kerajaan Teluan yang dari Ndoho, dari Singosari, ini sudah akhirnya kembali lagi ke kerajaan sendiri, tidak mau mendukung lagi Raja Majapahit. Kan akhirnya ringkih. Lah dari keringkihan itulah dengan egonya Sang Prabu Brawijaya itu, maka dia mendatangkan orang-orang asing itu. Lah kebetulan orang-orang asing ini di sini satu dia mempunyai keahlian, ya ada yang ahli niaga, ahli perang, ahli tata negara. Maka orang-orang ini dimanfaatkan untuk mendukung kejayaan negara Majapahit itu. Nah, di samping itu orang-orang ini sebelum datang ke sini dia sudah belajar dan sudah memahami tentang agama Islam itu. Maka sekaligus di sini sebagai penasehat, sebagai ahli di bidang masing-masing, dan dia juga diberi wewenang untuk mensiarkan agama itu supaya apa? Supaya rakyat kecil ini lo nggak berontak. Jadi dengan agama itulah untuk melerai kemarahan rakyat itu loh sebenarnya. Nah, karena sedikit banyak ada keberhasilan, maka dibentuklah orang-orang yang datang dari luar negeri, termasuk orang-orang yang dari Cina itu. Dibentuklah Wali Songo. Nah, Wali Songo pun tidak semua. Contohnya yang tidak, Sunan Giri dan Sunan Kalijogo. Ini juga bukan orang dari Cina. Sunan Giri juga asli, walaupun bapaknya dari bapaknya dari mana? Dari Boten, Pak. Bapaknya dari Pasai. Ya, bapaknya dari Pasai, ibunya kan asli putra dari Blambangan. Dewi Sekardadu. Kan ibunya asli Nusantara. Nah, Sunan Kalijogo sendiri dia putra dari Bupati Tuban Wilwotekto. Ya. Kok Wilwotekto? Nggih, Wilwotekto ya. Nggih. Kan asli dari Nusantara. Berarti yang 7 inilah keturunan dari Cina. Yang diawali dari Raden dari Bongsuwiho Sunan Ampel. Dari Bongsuwiho Sunan Ampel inilah menurunkan anak-anak itu
Nah, semua anak-anaknya ini diperuntukkan untuk maksudnya keberlangsungan kerajaan Mojopahit. Namun dengan terbentuknya mereka ini kan Mojopahit itu sudah dihambang kehancuran. Karena apa? Ya di antara wali ini sendiri ya, kalau menurut saya ada sengkuninya yang untuk menghancurkan negara Mojopahit itu sendiri. Itu dari wali sendiri, Pak? Dari wali sendiri, karena apa? Sudah tahu kebobrokan dari Raja Mojopahit ini. Gitu. Jadi otomatis, ya maaf bukannya saya itu mencela. Kalau itu yang dipercaya bahwa dengan adanya inilah Islam syiar dan lain sebagainya. Oke, tapi tidak dilihat dari sisi buruknya. Dengan adanya orang-orang inilah kerajaan-kerajaan Nusantara itu hancur lebur. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dengan kehancuran kerajaan Mojopahit? Coba. Adakah yang berani di antara orang-orang itu yang katanya di sini syiar dengan di sini menegakkan kalimatilah dan lain sebagainya? Bukannya karena mereka kerajaan Mojopahit itu hancur. Berapa situs-situs budaya Nusantara ini yang dihancurkan oleh orang-orang itu? Coba. Jadi kalau saya sendiri melihatnya, dari dulu Nusantara ini sudah menjadi korban politik dari orang-orang yang sengaja untuk intinya yaitu nglimisno bathuke dhewe, mblendukno wetenge dhewe. Ya itu. Jadi intinya orang-orang yang ngomong begini begitu asal itu dari orang luar. Intinya di sini cuman kepengen mencari makan enak tanpa mengeluarkan keringat. Gitu loh. Kalau dilabeli yang begini, yang begitu, ini sejarahnya begini, maka di sini begini, begitu. Ini negara siapa? Bukan negara orang itu kok. Sebelum ada orang itu ini sudah ada negara kok. Gitu. Bahkan kalau dilihat sekarang coba berapa banyak rakyat Nusantara yang jangankan rumah, tanah saja nggak punya. Tapi orang-orang yang dianggap mulia itu berapa hektar tanah itu yang bisa dimasukkan ke yayasan dan hanya ditempati tempat-tempat begituan. Semua direkayasa, Pak ya. Bahkan orang sini banyak kadang-kadang yang non sewu, yang hidupnya gelandangan tidur di bawah jembatan. Nah inilah dari dulu ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya itu dari dulu sampai sekarang itu ya begitu itu. Karena apa? Dari awal sudah didogma model seperti itu. Jadi dia itu lebih takut dengan yang dinamakan Tuhan daripada dia takut bahwa rakyatnya kelaparan atau rakyatnya menjadi gelandangan. Gitu. Jadi makanya sebenarnya banyak kontroversi. Apalagi kalau mau mengungkap dengan jelas, wah kita itu korban dari pembodohan yang sangat luar biasa sebenarnya. Betul, Pak. Bahkan sampai akidah kita itu kita gadekan, kita beli produk baru. Nah, akidah kita masih tergade, mungkin kita tidak akan bisa menebus. Saking mahalnya anak-anak dan saking dalamnya oleh mendem. Jadi kalau tadi Wali Songo yang membawa ajaran Islam, karena kalau Wali Songo itu bentukan baru, tapi wali-wali yang terdahulu ya perlu kita hormati, perlu kita hargailah di sini. Apalagi di Tuban Kota Wali, ada Syekh Maulana Maghribi, ada Syekh Atas Angin, ada Syekh As'ari, Sunan Bejagung, masih banyak lagi. Ada yang di mana? Di Soko, Mbah Nanggul, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Rahim, masih banyak. Tapi yang terngiang di telinga kita kan mengenali ya wali-wali Songo itu toh. Iya. Seolah-olah itulah yang berjasa di Nusantara ini. Lah orang ini lu datang ini negara ini sudah jadi, agama itu sudah ada kok. Kenapa kok nggak pernah mengingat orang-orang yang pertama kali cara mensiarkan agama dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan tata krama sehingga orang itu mengena sampai mau melakukan dengan kedamaiannya, dengan ketentramannya. Dia bersiar melalui pertanian, melalui budaya ya dengan skillnya membuat meja. Contohnya Leongpak. Nusantara ini apakah mengenal pertukangan kalau nggak ada jasa Leongpak?
Apakah pernah mengenang-menang itu? Kan enggak, yang dikenang kan yang produk baru. Iya, betul Pak. Yang padahal sebenarnya di sini itu sudah ada itu, dan dia itu hanya mendompleng, tapi itu yang dikenang, yang diangkat-angkat, yang dipuja-puja, Yang lama dilupakan, yang lama yang sudah bisa membentuk dan dihilangkan. membuat apa? Memberi pengetahuan orang Nusantara ini sampai bisa membuat pertukangan, membuat untuk cara mengarungi samudra pakai perahu, Panglima Cheng Ho. Panglima Cheng. Nah, apakah pernah itu kita hargai, apakah itu pernah kita hormati? Kan enggak. Enggak. Nah, itulah bukti bahwa sebenarnya api kaya apa nek asli Nusantara itu dianggap elek, tapi elek kaya apa nek produk saka njaba dianggap Apik. apik. Lah itulah dogmanya sampai sekarang. Makanya saya sering ngomong, ayo kita sadar kembali ke budaya kita masing. Kita itu menghormati orang, oke, boleh. Tapi lihat jasanya itu seperti apa toh. Gitu loh. Jadi kita jangan melihat agamanya. Jasanya orang itu loh. Karena agama dengan perut itu sebenarnya penting perut kalau saya. Betul Pak. Gitu loh. Kita beragama. Kita hafal kitab ini, hafal kitab itu. Di mana-mana kita pintar cerita. Tapi kalau nggak pernah diajari menanam padi, tidak Mangan Pak. bisa menghasilkan beras. Apa yang ngerokoti kitab kira-kira? Gitu loh.